Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi Administrasi Publik kelas B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan menjelaskan tentang materi dan energi. Latar belakang. Dunia benda terdiri atas materi dan energi. Tubuh organisme dibangun oleh materi dan hidupnya bergantung pada energi. Adanya perbedaan alamiah yang mendasar antara materi dan energi di alam manusia atau alam berwujud materi menjadi alam manusia sangat berbeda kehidupannya dengan alam halus atau alam tidak berwujud materi. Dalam alam dunia halus, perwujudan materi tidak sedemikian kuat terbentuk karena pergerakan alam dunia halus lebih cepat. Dalam gerakan alam yang lebih cepat, maka materi yang selalu bergerak ini lebih membentuk unsur energi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. 1. Wujud materi. Wujud materi ada 3 macam, yaitu padat, bentuk dan volumenya tetap; cair, bentuk zatnya berubah-ubah mengikuti wadahnya; gas, bentuk dan volumenya tidak tetap. 2. Massa dan berat. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda tersebut. 3. Klasifikasi materi. Ada klasifikasi materi terdapat 2 zat, yaitu zat murni dan zat campuran. Zat murni dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu zat unsur dan zat senyawa. Unsur adalah zat-zat yang tidak dapat diuraikan oleh perubahan kimia sederhana menjadi 2 zat atau lebih. Contohnya emas, logam, dan tembaga. Senyawa adalah zat yang mempunyai komposisi dan susunan tertentu yang dapat diuraikan oleh proses kimia menjadi 2 zat seperti garam dapur. Zat campuran adalah bahan yang memiliki 2 zat berlainan atau lebih, di mana sifat masing-masing zat penyusunnya masih ada. 4. Atom dan molekul. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Sedangkan molekul ada gugusan yang tersusun dari 2 atom atau lebih yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. Yang kelima yaitu model atom. Model atom terdiri dari 4, yaitu yang pertama model atom Thomson. Menurut Thomson, atom berupa bola bermuatan positif dan pada tempat-tempat tertentu di dalam bola terdapat elektron-elektron seperti kismis pada roti. Yang kedua, model atom Rutherford. Teori Rutherford mengenai struktur atom adalah sebuah atom terdiri dari inti atom yang bermuatan negatif. Yang ketiga, teori atom Bohr. Menurut Bohr, di sekitar inti hanya mungkin terdapat lintasan-lintasan elektron yang dalam gerakannya tidak memancarkan sinar. Yang terakhir, model atom Dalton. Dalton mampu merangkup 2 buah hukum dasar ilmu kimia, yaitu hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan hukum ketetapan. B. Energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja dan kegiatan.
Tanpa energi di muka bumi ini akan diam dan beku. Dalam kehidupan manusia sering terjadi kegiatan, dan untuk kegiatan seperti otak dan otot memerlukan energi. Energi ini diproduksi melalui proses oksidasi atau pembakaran zat makan yang masuk ke dalam tubuh berupa zat makanan. Ada beberapa macam energi, diantaranya satu, energi mekanik. Energi mekanik ini dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama energi potensial atau energi tanpa gerak, dan yang kedua energi kinetik atau energi tenaga gerak. Misalnya, dalam energi air yang tersimpan dalam bendungan di sebuah waduk yang tidak aktif itu disebut dengan energi potensial atau energi tanpa gerak. Sedangkan jika bendungan atau waduk itu dibuka, air akan mengalir sangat deras dan itu aktif. Itu disebut dengan energi kinetik atau energi gerak. Yang kedua yaitu energi panas. Energi panas ini sering juga disebut dengan kalor. Pemberian panas pada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu atau bahkan dapat menyebabkan perubahan benda dan perubahan volume pada benda tersebut. Yang ketiga yaitu energi magnetik. Energi ini dapat dipahami dengan cara mengamati ketika dua batang magnet saling didekatkan. Keempat, energi listrik. Energi listrik ini dapat ditimbulkan dengan berbagai cara, yang seperti dengan cara nuklir, atau dengan tenaga diesel, atau dengan tenaga energi angin untuk menggerakkan kincir angin. Yang kelima, energi kimia. Energi kimia ini dapat juga diartikan sebagai energi yang dilakukan melalui proses kimia. Keenam, energi bunyi. Bunyi juga dapat diartikan sebagai getaran, sehingga bunyi juga merupakan getaran. 7. Energi nuklir. Energi nuklir ini merupakan hasil dari fisi yang terjadi pada inti atom. 8. Energi cahaya, terutama cahaya matahari. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang ke-9, energi matahari. Energi ini adalah energi yang paling dibutuhkan di muka bumi ini. Dan beberapa manfaat energi matahari seperti dapat mengeringkan pakaian, melakukan fotosintesis pada tumbuhan, dan lain-lain. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa yang menempati suatu ruang. 2. Wujud materi berupa padat, cair, dan gas. Materi dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zat murni dan zat campuran. Atom adalah suatu dasar dari materi. 5. Molekul adalah gugusan yang tersusun dari dua atau lebih atom yang saling berkaitan melalui ikatan kimia. 6. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. 7. Terdapat berbagai macam energi yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.